Maksudnya apa itu? Ha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Apa kabar semuanya teman-teman di sini ya, yang sudah hadir ya. Semua yang hadir di sini semua didoakan mendapatkan 1 miliar pertama di tahun ini. Asik banget kan doanya. Sehat ya? Udah makan siang ya? Ini jam berapa sih? Jam 13:19 menit. Minta maaf kemarin ya bagi yang mendambakan. Tukang jagung datang. Tukang jagung. Kan aku biasa suka beli jagung kan. Biarlah dulu dia pergi ya. Biarlah dulu tukang jagungnya pergi ya. Jadi kemarin itu kemarin tanggal 4 Juli tahun 2024 ini bertepatan dengan Hari Dirgahayu Kemerdekaan USA ya, negara Amerika, juga bertepatan dengan hari kelahiran dari mamaku tersayang ya, yang biasa duduk di sana. Sekarang beliau sedang makan. Ini cake-nya masih ada, jadi Aduh sambil makan cake ini nggak apa-apa ya guys ya, nggak apa-apa ya. Beliau ulang tahun yang ke-82 tahun kemarin. Jadi kita nggak bisa live kemarin. Karena apa? Karena kemarin memang special day for her gitu loh. Menurut teman-teman yang sangat-sangat mendambakan live ini, mohon maaf kemarin kita nggak bisa ketemu. Nah sekarang kita bertemu kembali. Oke. Bagaimana suasana hati teman-teman? Ya, suasana hatinya bagaimana nih? Lagi ditanyain. Baik-baik aja suasana hatinya. Ada Farsal. Assalamualaikum Nak Farsal. Biar kabare Farsal. Sedang apa Farsal di sana tuh? Di Sumbar atau Farsal di Bandung atau di mana sekarang nih? Oh iya, kita ada acara akbar ya di Bandung akhir minggu ini. Jadi para leader, mungkin juga termasuk leader Apos, hadir ya di Sabuga. Mungkin leader Apos mungkin hadir juga. Karena kan dia kan menggunakan PTBS ini sebagai bahan parodinya dia yang membuat kita jadi semakin terkenal gitu kan. Ya kan orang suka menggunakan yang viral-viral gitu untuk pansos kan biasanya kan. Oh iya guys, bagi teman-teman yang diabetes ya, yang sangat takut makan cake ya, sangat takut makan cake di usia sekian ini, seperti saya usia 51 tahun sekarang ini. Nah itu mau tahu ya bagaimana rahasianya saya bisa makan cake. Nah begitu, alhamdulillah aman ya. Itu sebelum makan cake ini saya mengkonsumsi dulu 1 Hasbro dengan 1 Bimax gitu loh. Seperti itu kita menjaga tubuh kita.
asal aja ya. Udah tahu usia sudah lanjut ya 50 tahun lebih, tapi badan dibiarkan aja begitu. Ya. Mengkonsumsi gula agak banyak, cuek aja. Nah, nggak boleh kita seperti itu. Kita mesti tanggung jawab. Ya, kita mesti ada responsibility terhadap tubuh kita sendiri. Bahkan ya berikanlah tubuh kita ini ya zat-zat yang bermanfaat. Makanya teman-teman harus tahu apa yang dimasukkan ke dalam tubuh. Apa yang dimasukkan ke dalam tubuh. Begitu. Jangan cuma mau enaknya aja. Ya. Oh, tahu makanan tuh enak ya. Makanlah. Seenaknya aja. Habis itu tanpa mau menjaga kesehatan. Mungkin awal-awalnya tuh mungkin nggak terasa apa-apa, ya nggak terasa apa-apa mungkin gitu loh. Tapi lama-lama pasti terasa. Kenapa? Karena telah terjadi ketidakseimbangan di dalam tubuh. Ya kan? Dimasukkanlah gula terlalu banyak ke dalam tubuh. Sementara penetralnya itu apa? Ya kan? Begitu. Kan begitu, ya kan? Kita mesti tahu bagaimana cara menetralkan gula, ya kan? Ya caranya kayak tadi, kayak saya tadi itu. Nggak salahnya ditiru kan? Ya kalau udah tahu nih hari ini ya banyak makan cake, banyak minum kopi, ya pakai susu, pakai gula, ya kan? Nah itu kalau banyak makan kita konsumsi gula, langsung aja ya 1 Hasbro sama 1 Bimax gitu loh. Itu tandanya orang yang sayang kepada dirinya sendiri. Itu tandanya orang yang mencintai tubuhnya sendiri. Gitu. Jangan asal-asalan. Ya, pengen cari enak aja gitu loh. Nana mau cake? Jadi di dalam dua dekade ini memang aku sangat suka sekali makan cake ya. Ini cake-nya ini red velvet. Red velvet enak banget. Nah itu, red velvet. Ini yang bikin nih istri temen ya. Memang udah bertahun-tahun lah kita memang langganan ya. Mempercayakan. Jadi kalau ada momen-momen bahagia ulang tahun ya kita selalu pesen sama temen ini cake apa namanya, red velvet. Kenyang mama ya, banyak mama makan ya, udah habis 1 piring, alhamdulillah. Oh iya, gimana perasaan mama setelah bergabung di bisnis syariah? Ada satu kebahagiaan. Kenapa bisa demikian terjadi, Ma? Karena kita bisa membantu sesama manusia. Itu kan berarti kan karena mama ngerasa akan ada hasil, ya kan? Nah, begitu. Karena merasa akan ada hasil. Hasilnya di sini kan memang miliaran. Jadi kita bukan berhalusinasi, tapi kita di sini punya impian namanya. Nah, kalau mama punya impian ingin membantu ya umat manusia sedunia, ya kan? Di sini kan dapat hasilnya kan banyak banget, ya lebih dari 1.670.000.000. Bahkan kalau kita mutasi 250.000,
itu hampir 4 miliar. Kan kita bisa bantu ya, yang di Palestina, yang di Gaza itu ya kan, bisa membantu banyak umat Islam ya, gitu loh. Coba kalau misalnya kita buka usaha goreng pisang, maaf kata itu hanya untuk bertahan hidup doang, ya kan? Nah begitu. Modalnya banyak, modalnya lebih gede. Buka usaha goreng pisang itu antara 5 juta hingga 10 juta. Aku lagi ngomong, gak usah diganggu-ganggu dulu ya. Siapa nih yang ganggu-ganggu nih? Orang jadi apa namanya, terganggu ya, terganggu gitu loh. Tapi bukannya kita mengecilkan orang yang bisnis goreng pisang, enggak. Ya kan hidup ini kan pilihan. Orang yang berbisnis goreng pisang kan boleh juga dia berbisnis ini, ya kan? Boleh kan Maya? Boleh. Kalau sempat gak ada yang jual goreng pisang di muka bumi ini, terus kita-kita yang penyuka goreng pisang kipas tuh gimana coba? Mau cari kemana? Terpaksa kita tebang pisang sendiri, ya kan? Mengolah sendiri, goreng sendiri gitu loh. Jadi para penjual goreng pisang itu harus masuk bisnis ini gitu ya. Kan produk-produk kan bagus untuk kesehatannya. Nah, jadi istilahnya ada backup dari usaha gorengannya itu gitu. Jadi kita semua di sini memang berpositif ya. Jangan kaku. Jangan kaku. Kayak dulu saya punya usaha buka butik baju. Ya selama 5 tahun, 2003 hingga 2009. Kalau pengen diterusin juga sekarang ini, sangat tidak mungkin karena kan mesti sekali sebulan ke Kuala Lumpur beli pakaian-pakaian yang akan dijual ya, pakaian jadi yang dari Kuala Lumpur itu kan baju-baju atau celana atau aksesori itu kan berasal dari berbagai negara. Makanya saya memilih di Kuala Lumpur belanjanya. Mau tahu saya beli di wholesale yang mana? Itu di Jalan Hang Tuah. Jalan Hang Tuah. Dekat Pudu Jail atau penjara Pudu. Nah, gitu. Sekarang penjara Pudu itu udah nggak dipergunakan lagi. Itu adalah penjara yang kuno, tapi tetap dipertahankan. Mungkin sebagai museum tuh kayaknya ya di tengah kota Kuala Lumpur ya, dekat Times Square. Nah, siapa yang pernah ke kota Kuala Lumpur itu pasti tahu. Karena kalau naik monorail, naik LRT itu melalui Pudu Jail. Mama tahu Pudu Jail? Oh, Mama lupa kali ya. Mama kalau di Malaysia kan Mama tinggalnya di Slim River. Di kampung, di Slim River. Nggak terasa habis saja cake ini. Mama mau cake-nya lagi? Enggak.
Tadi enak katanya. Manis. Hah? Gak manis sekali, mak. Kalau manis sekali tuh enak. Alhamdulillah. Oh, udah datangnya semut nih. Masya Allah. Cepat ya datang. Tak tolong mah. Ah. Kenapa lalat itu suka berkerumun, atau lalat tuh sukanya tuh di sampah-sampah. Nah, gitu. Kenapa lalat itu dia tidak berkerumun ya dekat makanan-makanan, bukan makan makanan enak. Udah ada loh. Baksonya di bunga-bunga, yang bunga-bunganya indah itu kan. Lalat ini kan dia suka nemplok ya di sampah, di makanan-makanan. Jadi kesannya lalat itu tuh nggak berharga gitu loh. Padahal apabila lalat itu tercemplung, nah jadi bahasanya apa tuh yang tepatnya ya, masuk ke dalam, misalnya minuman kita nih ya, lalatnya itu sudah tercebur dia setengah badan itu kan. Nah itu kan kalau menurut hadisnya kita benamkan tubuh lalat itu ke dalam kan, jadi sehingga akan keluar ya kalau lalat itu kan badannya kotor tuh. Nah, udah nyemplung setengah itu, yang diangkat, cemplungannya langsung tenggelam. Nah, jadi nggak apa-apa kita minum. Cuman berani nggak. Nah, sekarang ini yang jadi poinnya adalah lalatnya itu. Nah, teman-teman yang tadi kita bisukan itu sama seperti lalat tadi ya, gitu. Yang tidak, kalau misalnya kita lagi makan enak nih ya, tahu-tahu datang lalat itu kan, yang tidak kita harapkan, hanya mengganggu kita, mengganggu konsentrasi kita makan ya kan. Nah begitu, tiba-tiba komen seperti itu. Bang, modalin lah bang, nanti kalau dapat Pajero nanti kami kembalikan 10 kali lipat. Enak aja ngomong kayak gitu ya kan. Misalnya gini nih, misalnya waktu umurnya 6 tahun atau 7 tahun ya kan, nggak mau masuk sekolah ya kan, nggak mau masuk sekolah. Terus tahu-tahu jadi dia santai gitu kan. orang yang masuk sekolah ya kan, orang yang bertungkus lumus dengan sekolah, nanti orang tamat tiba-tiba dia minta pula dia ijazah ya kan. Ya nama hidup tuh kalau kita pengen sukses ya harus merasakan susah payahnya, prosesnya. Kita mesti ngerasain perjuangannya ya. Kita mesti berkorban, keluar uang, keluar waktu ya, capeknya, tenaganya. Ini enggak mau enaknya aja, mau bergabung bisnis ya, kalau nggak ada uang ya usahakanlah uangnya itu ya kan. Itu kok bisa punya handphone untuk komen-komen, kok bisa ada pakai data kan. Kalau berhasil di sini komennya keluar muncul tuh kan ada pakai data dong ya kan, atau mungkin dia pakai wifi lah gitu kan.
tapi yang punya handphone. Nah, itu termasuk effortnya dia untuk eksis gitu loh. Nah itu kok bisa? Kok nggak mau untuk kemudian ya yang jeleknya lagi di media sosial mengganggu orang. Nah, orang terganggu, ya kan? Muncul di roomnya orang ngomong seperti itu. Itu nggak bagus ya, ya guys ya. Saya di sini ya dari kemarin-kemarin ya dari kemarin dulu itu dari pertama kali saya itu live bulan Januari 2024 ini itu niatnya adalah mengedukasi. Jadi saya menggunakan handphone saya ini menggunakan pakai data atau wifi rumah ya yang saya bayar sendiri. Nah, pakai listrik kan dicas tuh handphonenya ya kan. Nah itu adalah untuk mengedukasi. Nah teman-teman random sih, random ya, baik yang sudah kenal maupun tak dikenal. Banyak teman-teman yang merasa, yang kenal dengan saya tuh merasa heran, si Rico sekarang dia udah live loh. Kira-kira, dan mereka bertanya-tanya, apa ya, kayak mana pula anak tuh live kan gitu kira-kira kan. Nah ya sekarang mereka udah lihat kan VT-VT-nya ada bertaburan ada di IG, ada di FB, apalagi di sini ya kan di situ ya. Namanya kita hidup mesti berusaha. Oh ternyata dia live-nya tuh ngomong mengedukasi tentang bisnis syariah gitu kan. Jadi setelah teman-teman itu paham apa yang saya kerjakan, mereka tuh udah nggak kepo lagi. Udah oh gitu. Begitu. Banyak ada pertama itu ada yang mentertawakan ya, main TikTok. Mungkin setahu dia kan TikTok tuh untuk buat orang joget-joget ya kan. Nah saya juga taunya main TikTok tuh dulu ya itu untuk joget-joget. Jadi dulu sempat ya antipati. Nah gitu. Tapi setelah saya lihat ya leader-leader kami yang ada yang satu harinya dapat 25 juta, ada yang Pak blokir saya dong, muncul terus Bapak. Kamu tuh mesti diruqyah. Gak suka. Ruqyah dulu, nanti keluar asap tuh dari ubun-ubunnya. Ini pasti nih TikToknya tuh buat joget-joget nih, ya? Lucu-lucu aja. Lucu-lucu aja, wasting time, buang-buang waktu. Kenapa Kak dimodalin nanti dibalikin modalnya? Tak payah kalau kata orang Melayu kepulauan ya, tak payah. Ya para haters ini sibuk kali, busy body betul ya, nggak boleh nengok orang maju ya. Nanti ada orang bertanya tuh kan, jangan masuk, jangan bergabung, hatinya tuh langsung aja kebat-kebit, hatinya tuh langsung aja tuh kan, memang betul-betul perwujudan setan dalam bentuk badan manusia. Dan ya ternyata ya manusia yang melakukan pekerjaan setan itu jauh lebih jahat daripada iblis. Nah begitu, itu ada di surat An-Nas. Kalau nggak percaya, cobalah cari tafsirnya ya. Oh ada Pak Bintang nih, Masya Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, saya lupa nih Pak Bintang di mana ya? Di Jawa ya? Saya di Sulawesi. Oh Sulawesi. Oh iya. Ini memang namanya asli Bintang atau apa Pak? Iya, nama saya Bintang. Masya Allah. Nggak bisa on cam Pak, biar nampak kegantengannya Bapak. Coba bentar ya.
Oke, boleh. Bisa. Di sana pukul 14.43. Oh. Sulawesi di mana, Pak? Di Makassar atau di mana nih? Saya di Bone. Bone itu di Makassar ya? Oh, masih muda. Iya, Umur saya berapa umur ini? 20 saya. Ya Allah, ini sebaya mesti saya panggil anak lah. Oh, Bintang udah, ini kayaknya yang keberapa kali kita, baru sekali ya? Baru sekali Bintang ya? Ngomong sama Om. Udah sering, Udah sering. sering. Iya, udah ada mungkin keempat kali. Oh, berarti Omnya lupa. Iya, Bintang nih bagaimana ceritanya bisa bergabung di bisnis syariah ini? Iya Pak, gimana? Bagaimana ceritanya sampai tertarik hatinya untuk bergabung di bisnis syariah ini? Oh iya. Dari cerita pertama ya Pak, semenjak saya sebelum bergabung ya, saya kan pernah kerja di daerah di Jawa Barat di Tasikmalaya. Iya, ini Nah, kelihatan banget nih apanya, logatnya. iya kalau saya aslinya dari Purwakarta, Jawa Barat, cuman sekarang Oh, lagi di lagi di Makassar. Sulawesi. Iya, dulu kan saya pernah kerja juga di Tasikmalaya di Mm-mm. Jawa Barat situ. Kurang lebih saya kerja sekitar 6 bulan di salah satu perusahaan ada di sana. Umur berapa itu Cuma Bintang? waktu di umur 19 tahun tuh, tahun yang lalu itu saya kerja di Oh, Tasikmalaya. kenapa nggak kuliah Bintang? Ya, faktor ekonomi juga sih Pak. Ah, iya iya. Terus Nah, SMA-nya lulus, SMA lulus. alhamdulillah lulus. Oke, Nah, lanjut waktu lanjut di ceritanya. waktu di sana itu saya kerja itu pertama itu jauh sama orang tua juga. Karena orang tua saya tinggal di Purwakarta sedangkan saya kerja di Tasik. Nah, di Tasik itu saya punya banyak teman juga di sana. Nah, ada itu yang dari tim SSB tim yang dari Dani Abdul Ghani itu Pak. Dia tahu. Mungkin ada salah satu timnya itu nawarin saya tentang bisnis ini. Nah, pertama saya ditawarin itu saya nggak percaya karena dia bilang itu ya dengan modal 2,6 juta katanya bisa berpenghasilan sampai miliaran katanya kan. Mm-mm. Sedangkan pas saya tanya itu dia kirim informasi itu lewat telepon. Nah, anehnya itu orang itu pas saya tanya cara kerjanya kayak gimana, ini bisnisnya bisnis apa, dia nggak pernah jawab karena mungkin dia tahu saya juga sama-sama di Tasik, dia pengennya pengen ketemu langsung sama saya. Iya. Nah, karena pertama saya nggak percaya, kedua karena eh, saya jarang ada waktu juga buat Iya. apa ya, buat buat keluar rumah selain kerja gitu kan. Mm. Akhirnya itu diabaikan itu Pak informasi itu sama saya. Nah, setelah beberapa lama itu saya putus kerjaan Pak di Tasik. Saya pulang ke Purwakarta. Nah, pas di Mm. Purwakarta ternyata saya penasaran lagi sama informasi yang saya dapat waktu di Tasik itu. Iya. Nah, akhirnya saya cari-cari lagi di TikTok, saya buka-buka lagi di YouTube, di TikTok. Nah, Oh. akhirnya saya dapat lagi informasi. Nah, kebetulan kan orang tua saya juga orang Sulawesi. Oh gitu. Iya iya iya. Nah, kebetulan di TikTok itu saya dapat mentor yang ngenalin lagi ke saya itu orang Makassar. Oh, Pak Amir Iya, bukan? bukan ada di Makassar itu Dr. Ridwan, Pak Ridwan. Nah, Oh, beliau itu Ridwan apa namanya? ngenalin Ridwan apa namanya? Ridwan Gafar. Oh, Pak Haji ya? Bukan kayaknya. Oh, bukan. Iya. Nah, Iya, beliau terus? itu kenalin lagi bisnis ini itu sama saya. Nah, pas
waktu di bulan-bulan kemarin itu akhirnya saya berangkat dari Purwakarta ke Makassar. Oh, Waktu di karena apa? ya karena saya penasaran sama bisnis ini, Pak. Oh, sampai sebegitunya ya, serius ya? Pas dari Purwakarta itu saya belum tahu apa-apa. Pas di Purwakarta itu kan saya berangkat dari Purwakarta dari Jawa Barat ke Makassar itu. Iya. Saya belum belum tahu apa-apa, baru tahu sekilas gitu gimana bisnisnya ini. Belum Mhm. tahu cara kerjanya kayak gimana. Nah, akhirnya saya temuin itu Pak Ridwan, saya berangkat dari Purwakarta, naik kapal itu ke Makassar. Naik Saya ketemu kapal? lah. Iya, naik kapal. Bawa mobil juga Pak dari Purwakarta karena Oh, langsung ke di sini, Makassar. Oh, iya, gitu. di sini juga kan ada banyak saudara juga di daerah Sulawesi Selatan, di Sulawesi Barat itu. Ada saudara juga yang kebetulan punya Berapa apa? hari tuh naik naik mobil sama naik kapal? Kalau dari Purwakarta kan naik di Priuk ya Pak, di Jakarta di Tanjung Priuk. Itu perjalanan paling 3 jam gitu kalau dari Purwakarta ke Oh, Priuk. Nah, mobilnya langsung naik kapalnya di Priok itu. iya langsung dibawa Oh, masuk ke gitu. kapal. Oh, gitu. Itu saya Iya, iya, iya. naik kapal juga, itu bukan kapal penumpang, ada kapal khusus buat mobil, khusus buat barang. Cuman kebetulan Oh, alhamdulillahnya ada kenalan, yang anggota yang pengurus kapal itu, ada kenalan dari orang tua saya. iya, iya, Beliau iya. itu anaknya ada anggota dewan di daerah Bone sini. Oh, gitu. Ya, Heeh. anaknya kerja di pelabuhan. Akhirnya alhamdulillah saya bisa berangkat ke sini naik kapal itu. Kenapa saya ketemu di Biayanya mahal nggak? Kok mobil naik kapal berhari-hari ke Makassar gitu? itu perjalanan di kapal itu 2 hari, Pak. Dua Waduh. hari biayanya itu kurang lebih, kan saya berdua sama orang tua. Mobil sama penumpang itu saya berdua itu kurang lebih 3.500.000 itu. Oh iya, 3.500.000. Ah, ah, Iya. ah. Nah, akhirnya saya ketemu sama mentor saya itu yang di Makassar. Di Nah, di situ Makassar. Di kota mana itu ketemunya? Di Bone itu? di Makassar, Pak, di Di kota Makassar. Makassarnya. Oh. Nah, di situlah saya baru tahu bisnis ini kayak gimana. Pas Bisnis ini. ketemu itu langsung masuk atau pikir-pikir dulu? Sebelumnya saya udah daftar itu, Pak. Sebelumnya udah Oh, udah masuk, cuman daftar. ya, saya belum tahu waktu masih di Purwakarta saya udah daftar. Eh, Daftar yang berapa tuh? 2,1 atau yang 2,6? saya ambil yang 2,6. Orang tua Oh, waktu saya itu berarti udah ambil, lewat ini ya. Tahun 2022 lewat dari November ya. iya, udah lewat itu, Pak. Ah, Nah, ah, iya. orang tua saya ambil paket yang bisnis sekarang. Kalau saya, Oh. ya, Oh, kalau jadi saya orang masih tuanya di bawah Bintang. di atas saya itu, Pak, duluan orang Oh, tua oh, saya. bapaknya dulu masuk bisnis sekarang. Iya, Oh, tujuh. orang bapak saya di bawah di bawahnya saya, di kanannya itu mama saya. Oh, gitu. Iya. Nah, pas di Oh, Makassar, Bintang di sebelah kiri, di kanan mamanya. ya, Berarti yang total pertama berapa paket itu? bisnis. Kalau orang tua saya, mama saya baru kemarin juga ambil yang basic gitu. Oh, basic 8 sama Bintang. Bintang masih basic. Itu basic juga, cuman rencana ya insya Allah kalau ada rezeki, 9 dong. eh, Oke. eh, Aha. beda potensinya kan ya Pak. Wah, luar biasa ya. Terus Bintang cuma sendirian, adik-beradiknya nggak ada. Nggak ada belum Pak, kalau keluarga saya cuman baru mama bapak saya doang Oh, yang Mas. Oh, masuk. gitu. Iya, 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 Cuman iya. di sini sekarang alhamdulillah keluar kan, di sini ada keluarga dari bapak saya. Nah, alhamdulillah di sini banyak juga yang masuk keluarga dari bapak saya itu, Pak. Oh, bagaimana caranya mereka bisa berminat gitu? Kok bisa? Nah, awalnya itu kan, makanya saya pergi ke sini juga, karena ada produk dari PTBS itu kan, ada produk pupuknya ya, Pak. Produk Ah, pupuknya. Nah, Milo. kebetulan itu, di sini ada, sebagian saudara saya juga yang punya,
pertanian sawit di sini. Oh, Iya, iya, iya. akhirnya saya demplot di sini, saya kenalin produknya, saya ceritain juga itu bisnisnya. Nah, alhamdulillah juga banyak yang tertarik gitu. Begitu. Itu pakai pupuk Best Farm atau yang mana itu? Yang best farm itu, Pak. Best Farm atau New Best Farm? Beda. Ya, yang pilau pilau slow release itu. Oh, pertama kan namanya kan Pillow, kemudian Best Ya. Farm, kemudian New Best Farm. Nah, yang best farm itu, Pak. Best Farm. Kalau Best Farm kan dia nggak tambah 5.000. Iya, itu. Yang itu iya. Yang nggak ada Oh, tambah. berarti masih yang Best Farm. Sekarang udah New Best Farm kan? Iya, iya. Tambah Sama lima ada yang ribu. baru itu yang saya grow itu ya, Pak. Saya Grow itu kan lebih hemat lagi, ya kan? Iya. Iya, Ah, iya betul. lebih bagus lagi. Kemudian sudah itu kan produknya dari Jepang, sudah Oh, terdaftar. Ya oh. izin-izinnya sudah lengkap kalau yang saya Grow. Cuman kemarin saya di sini ya itu ngambil pupuk yang best farm itu rata-rata. Ada juga saudara saya yang dari Jakarta itu. Beliau juga aslinya orang sini, orang Bone juga. Ya. Asalnya beliau tinggal di Jakarta, buka warung sembako. Nah, akhirnya beliau itu mutusin buat jual sembakonya itu. Akhirnya sekarang dia terjun di PTBS. Masa Allah, luar biasa. Jadi Jadi kayak Pak jadi Yohanes ya, sekarang iya, yang jadi bisnis lamanya malah di apa ya? Dijual ya mungkin habis. Ah, dijual itu Pak. Mungkin karena beliau juga biar pengen tinggal di fokus. kampung ya. Beliau juga pengen tinggal di kampung. Nah, akhirnya Terus mungkin bagaimana sekarang? Bagaimana sekarang udah jalanin bisnis PTBS? Dianya gimana? Udah fokus itu gimana? belum Pak. Kalau itu baru-baru kemarin tuh produknya juga belum diambil itu. Oh gitu. Baru Tapi baru baru tapi kemarin ini ya bisa sering ikut pertemuan, ya ada juga sering saya ketemu langsung ada. karena Oh, iya, karena kan saya juga yang kenalin bisnisnya. Kadang saya oh juga luar sering temenin biasa. dia. Mm-mm. Kalau misalkan beliau mau ada pertemuan sama keluarganya atau apa, pengen kenalin lagi bisnisnya, kadang suka saya temenin juga. Berarti udah katam lah ya, bagi cara ini ya approach seseorang untuk memperkenalkan bisnisnya sehingga mereka tuh udah pasti aja bergabung nih. Ya, masih belajar juga, Pak. Ya tapi kan kita kalau udah tahu caranya kan mudah kan. Iya, mudah. Sebetulnya mudah ini bisnisnya. Coba nih kemarin banyak tuh ada Ibu Samia, ada Ibu Herawati, itu mereka belum dapat mitra tuh. Bagaimana tuh caranya yang paling termudah dari anak muda kayak Bintang ini? Bagaimana Bintang bisa menyemangati atau bagaimana caranya paling mudah bikin orang Ya, bergabung? eh, kalau saya itu kembali lagi ke syariatnya ya, Pak. Karena syariatnya bisnis ini itu kan berdagang ya, kita berdagang. Jadi sebelum kita mengenalkan bisnisnya itu utamakan kita harus apa? Mengenalkan dulu produknya. Jadi mengenalin dulu produknya sama orang lain, semisalkan sama keluarga atau saudaranya, kasih coba dulu produknya. Kalau beliau sudah semisalkan sudah ada ketertarikan, pasti beliau nanya kan, ini produknya dari mana. Nah, disitulah kita baru ceritain bahwa produk ini itu dari PTBS. PTBS ini merupakan ya disitulah saya jelasin begitu Pak. Itu juga kemarin produk produk yang saya ambil sama punya bapak saya itu nggak ada yang dijual Pak. Oh, kan dijual Semuanya jual itu semua. semuanya itu dibagi itu dibagi-bagi sama saudara-saudara di sini. Oh, masya Allah. Sedekah ya, sedekah ya. Iya. Oh, luar Iya, biasa. di situ yakin lah yang penting ya saya yakin kalau misalkan walaupun ya nggak jadi uang gitu Pak, tetap jadi berkah gitu. Tapi sekarang pasti udah balik lah itu. Pasti sudah. Ya, alhamdulillah Pak. Oh, luar biasa. Ini juga lagi
lagi dikirim lagi nih barang saya, mungkin hari ini atau besok kayaknya dikirim. Itu sebagian kan yang bapak saya itu masih ada 60 box itu. Eh, ini saya mau nanya, di sana punya kebun sawit? Ada saudara saya yang punya kebun sawit, cuman kalau saya, keluarga saya nggak punya. Kalau dulu Oh, ada. oh oke. Jadi kalau mau demplot tuh mudah lah ya. Kalau pengen nyobain ke sawitnya mudah. Iya, Kan ada saudara yang punya. iya, Terus betul. udah berhasil lah pasti ya. Kalau hasilnya itu belum kelihatan karena baru-baru kemarin itu Pak, demplotnya. Oh, padahal mudah banget loh, kan bisa dicampur pakai EPP, Ecoplant Protector, ya kan? Iya, iya, iya Ah, betul. ya digabung aja. Fotosintesa buat naikin pH tanahnya, ya kan? Iya betul Pak. Aduh, aduh. Lo kok tiba-tiba off cam ini? Oh, oke oke oke. Ini bintang yang kemarin, bintang nih yang apa ya? Satu grup sama Ubay bukan? Bukan Pak, Oh bukan, Ubay. oh beda. Oh, Iya itu. iya iya. Terus di sana sebagai anak muda, sana bintang satu-satunya atau ada banyak yang anak-anak muda yang lain? Satu-satunya saya Pak. Oh, Ya kalau di apa di tim saya yang sekarang itu kebanyakan ya orang tua semua. orang tua semua. Terus bisa Belum betah belum bintang berada di tengah mereka ngobrolin bisnis gitu. Bisa. itu Pak, alhamdulillahnya juga ya, saya baru kali ini ngerasain gitu dikelilingin sama orang-orang yang positif, orang-orang Oh, punya niat yang sama gitu, orang-orang baik, orang-orang sukses gitu. Ya makanya saya iya bersyukur iya iya. banget ketemu sama bisnis ini gitu. Iya 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 iya. Ini Jadi bukan. sepertinya apa namanya, semakin kuat beliefnya, makin kuat beliefnya kita di bisnis area ini. Artinya keimanan juga mesti kuat ya. Iya Kelihatan betul. banget nih dari cara ngejawabnya Bintang nih kayaknya. Bintang dulu sekolah mana? Pesantren atau apa? SMA? SMK saya Pak. Oh SMK. SMK apa tuh? Ada di Purwakarta itu SMK Bina Kerja. Saya ambil jurusan mesin waktu itu. Ini maaf, di keseharian Bintang suka main game nggak? Enggak, saya Pak nggak suka main game. Dari kecil saya nggak suka main game. Wah, makanya agak berbeda ya. Saya ngelihat dari cara ngejawabnya itu agak berbeda. Jadi kalau Bintang sendiri itu sukanya apa? Kalau hobi dulu saya waktu kecil olahraga hobi. Oh, iya iya iya. Oh, Main bola. iya, kalau sekarang sih mulai berkurang aktivitas di luar rumah itu. Oh, kalau nih maaf nih, apa namanya, pengenalan agama dari orang tua itu mungkin agak intens ya waktu kecil hingga sekarang ya. Ya alhamdulillah juga Pak. Oh, mengajinya, iya. Iya, alhamdulillah. Mm-mm. Iya, iya, iya. Soalnya bagi anak-anak ini maaf ya yang pendekatan ilmu agamanya agak kurang dari orang tua, mungkin ya mereka ketertarikan pada bisnis syariah mungkin agak-agak lambat, agak-agak Iya, lambat ya. Yang cepat terpanggilnya itu adalah yang memang eh kan frekuensi itu kan agak susah nyamain ya. Susah-susah mudah ya kan? iya betul Iya Pak. kan? Ah, ini Bintang udah pernah ikut SLC belum? Belum karena saya kan baru berapa bulan ini di sini. Saya belum pulang lagi ke Purwakarta. Kemungkinan besar nanti kalau saya pulang ke Purwakarta juga saya mau belajar lagi di Tasik itu Pak. Mau balik lagi ke Tasik saya. Karena di sana kan kebanyakan anak muda kalau di sana. Oh, eh, kebetulan jaringannya sama dengan itu ya, dengan apa tadi? Iya, Dani, FSB tim. Dani ya? Iya. Oh, gitu. Kalau ke rumahnya Dani sudah? Belum saya Pak. Oh, Belum. belum. Tapi Kalau di udah Tasik tahu seperti apa? Bagaimana eh, luar biasa sudah. ini ya semangatnya, Iya, kaya sudah. rayanya gitu loh. Kalau di Tasik itu kebetulan kan ada juga keluarga saya di sana Pak. Iya. Di Tasik.
Tuh. Nah, kebetulan juga nggak jauh itu daerahnya, rumahnya sama Dani Abdul Ghani itu paling kurang lebih ya 15 menit lah kalau ke rumahnya Oh, Dani itu. deket banget. Kalau 15 menit deket banget. Iya, Iya. Berarti yang berkembang di sini adalah cerita-cerita dari orang yang berarti harum lah sudah ya. Nama Dani Abdul Ghani sebagai anak muda yang berhasil, ya kan? Kaya raya, ya kan? iya, Umur 26 tahun. 7 tahun dia bisnis PTB sudah bikin rumah gedongan. Ya, rumah besarnya ada 3, ya kan? Ya kan? iya betul Pak itu. Oh, mobil Pajero bertabur. Apalagi itu cerita yang pernah saya dengar tuh gini. Pajero pertamanya itu semua dijual ya. Kemudian uangnya dibagi-bagikan kepada tetangga, satu tetangga dapatnya 25 juta. Pernah dengar cerita itu? Oh, belum kalau itu Pak, belum dengar saya. Cuman Itu saya sekarang dengar saya ceritanya. itu dia sering bagi-bagi itu tiap hari Jumat. Oh, Iya, tiap hari Jumat dia sering bagi-bagi juga. Jadi bagi-bagi sosialisasi. apa? Bagi apa di sana? Banyak gak bagi yang dibagi satu packsnya? Bagi-bagi uang kayaknya itu Pak, sedekah buat anak Ah, yatim. itulah bagi-bagi uang. Berapa duit itu dikasih? Nggak mungkin 100 ribu. Kurang Satu tahu Pak juta kalau kayaknya ya. itu. Kurang tahu. Cuman yang saya tahu itu setiap hari Jumat dia bagi itu untuk 100 orang gitu. Oh. Ya, saya dengar dari cerita orang lain juga. Karena saya belum ketemu juga sama Dani. Makanya Jadi nanti yang insya Allah. yang harum nama itu ya. Oh, ini ada loh anak muda suka bagi-bagi duit, ya kan? Iya, Begitu. Iya, iya, pengen juga iya. kayak gitu. Pengen banget gitu. Bisa bagi-bagi sama orang. Iya, iya, iya. Kan di sini bisa atau nggak bisa kita juga ditentukan dengan ilmu, ya kan? Iya, betul Pak. Yang penting banyak belajar juga. Ah, ah, betul. Jadi kalau tidak ada ilmunya, ketertarikan juga nggak ada sama sekali. Iya, betul. Apalagi kalau dipengaruhi oleh orang-orang yang negatif, ya kan? Iya, betul. Ah, ah. Eh, sama kayak takutnya ada ketakutan juga Pak saya pulang kampung itu. Pertama di sana itu lingkungannya kurang baik menurut saya. Di Kalau mana? di Di mana? di Purwakarta itu di kampung Oh, saya, gitu. Kenapa gitu? Kenapa gitu? ya eh, udah dinilai yang nggak baik aja gitu Pak. Kebetulan juga dulu saya masih sering main keluar atau gimana gimana di sana. Eh, Kalau untuk sekarang jadi rasa takut buat saya itu. Saya Takut kemarin gimana? Takut gimana tuh? Takut eh, keluar. bukan takut keluar ya, maksudnya takut terpengaruh sama orang lain karena mungkin saya masih labil ya Pak. Oh kan gampang itu ada doanya. Iya, Baca aja zikirnya ini aja kalau siang-siang gini baca aja zikir petang. Zikir pagi petang tahu? belum tahu Pak. Tahu lah. Baca zikir pagi, baca zikir petang. Zikir petang tuh auzubika limatillahi tamati min syarri ma khalaq. Baca 3 kali. Allah akan melindungi kita dari apapun. Dari hewan berbisa, dari orang yang jahat, dari santet, semua deh. Pasti dilindungi. Baca Iya itu baik. doang. tiga Iya kali iya. dibaca. Nah kemudian ada lagi itu amalannya itu ada di SLC. Itu ada di SLC. Kan di Makassar juga ada SLC kan? Iya kayaknya nanti cuman eh, belum sempat juga saya karena saya tinggal di Bone kan lumayan jauh juga kalau ke Makassar. Oh, Boni ke Makassar berapa jam? Kurang lebih 5 jam. Oh, 5 jam. 5 jam nggak apa-apa. Ada tuh yang pergi SLC itu 14 jam. Ada. Mereka pergi satu bus. Satu bus mereka perginya. Jadi SLC itu penting, penting ya. Apalagi untuk anak muda seperti Bintang ini yang sangat menghargai nilai-nilai kebaikan. Ya saya ini kok nggak kok ini kayaknya bener nih saya ngebaca. Ini maaf ya saya ngebaca.
Jadi Iya. Bintang ini sepertinya, tapi mudah-mudahan nggak meleset lah. Punya nilai-nilai yang baik dalam dirinya. Jadi sehingga ini bisnis ini sudah Bintang anggap sebagai jalannya Bintang untuk menuju kepada kembalian kita pada Allah. Gitu. Jadi kan ada yang nganggap ini sebagai jalan menuju tajir melintir, ya kan? Iya. Ah, nah kalau Bintang nih sepertinya, ya kan, bukan seperti itu. Tapi saya sih serah, ya anak muda yang tertarik sini uangnya, monggo. Yang tertarik di sini karena amal apa ya istilah itu ya, pengen berbuat baik pada orang, ngebantu, ya kan? Ada Iya. banyak loh. Dia masuk Itu kan? yang itu yang saya kejar itu, Pak, sebetulnya. Ya, saya pengen saya sering lihat-lihat itu di video-video TikTok itu orang-orang yang berbagi, orang-orang yang bersedekah itu biasa saya sampai nangis itu Pak kalau lihat-lihat kayak gitu. Makanya Luar biasa. Berarti hatinya saya sudah lembut ini. Ya, ya, ya. saya ngejar bisnis ini itu insya Allah nanti sebagian penghasilan saya mau saya pakai untuk bersedekah sama orang lain gitu. Mantap sekali. Ya, 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 ya. Apalagi, apalagi. Pasti dijabah Allah nih, pasti, yakin Amin, saya. amin, amin. Mm. Amin. Pasti udah dapat uang ya, pasti udah ngerasain duitnya ya, udah masuk ke Ya, rekening ya. alhamdulillah. Amalan-amalan malamnya udah rame, Ya ada Pak. ada. Oh, bangun malam tiap malam. Ya kalau itu belum belum apa ya belum konsisten gitu Pak. Oh, yang penting niat ya, yang penting niat ya. Iya, Jangan iya. pernah ngerasa, oh aku ini masih muda, nanti-nanti aja lah. Jangan ya. Eh, saya melihat sikapnya Bintang ini udah kayak apa ya? Apa namanya tuh? Pokoknya saya admire lah. Admire tahu? Salut ngelihat cara bertuturnya ya. Kemudian Iya, makasih. apa ya? Iya, makasih banyak. Iya, eh, para orang tua lihat ya, bisa lihat ya di sini kemarin ada Akif Ubay, ada Farsal, ada Bintang. Farsal masih 18 tahun, Bintang 20 tahun, Ubay 18 tahun juga. Lihat ya, anak saya bilang anak-anak ya, boleh lah ya. Anak-anak muda ya di sini alhamdulillah terbentuk yang terpanggil untuk menjalankan bisnis ini ya, oh, para orang tua ya, atau mungkin yang di atas 25 tahun calon orang tua ya yang pengen ya keturunannya, anak cucunya ya bahagia, kan sejuk hati kita tuh. Ya, mungkin juga Iya, ini juga calon orang tua nih, Bintang. Ya. Ah, ah. Ya pasti pengen anaknya berkelimpahan baik itu akhlaknya, ya kan? Ya iya kan? pasti. Ah, ah. Pasti, Pak. Iya nggak bebas-bebasan kayak yang apa ya? Pening kepala kita nengok anak-anak yang tidak berakhlak, ya kan? Ya kan? Iya, betul, Pak. Ah, ah. Apalagi udahlah dia punya akhlak, tajir melintir lagi dari muda. Amin. Udahlah dia ganteng, ya kan? Tinggi, nah tinggi, ganteng, tajir melintir, apa namanya? Bisa bisa mengaji, kemudian ceramahnya oke banget, ya kan? Iya, betul. Membahagiakan orang tua. Oh, kan memang begitu harusnya yang kita pilih, ya kan? Gitu. Iya, betul. Heeh. Terus sekarang ini setelah punya penghasilan sendiri, mungkin sekarang Bintang sudah bisa beli apapun yang Bintang inginkan. Tadi katanya kuliah belum dijalankan karena ekonomi. Nah sekarang Iya. kalau Om boleh nanya nih, boleh tahu sekarang pengen kuliah nggak? Eh, belum ada keinginan sih, Pak. Nggak apa-apa. Iya, banyak belajar dulu, iya kan? Iya. Nanti kuliahnya di luar negeri aja. Amin, amin,
amin, kuliahnya di Madinah. Kan bisa ngerjakan bisnis ini nanti di Madinah sana. amin, Ya kan? amin. Atau di Turki. Bisa milih kita, ya kan? Betul, Pak. Sekarang ini kalau boleh Om tanya, eh, sepertinya kamu ini udah, iya, tidak apa namanya, nggak gerasa gerusu, tenang ya nih kayak kalem ya tuh. Kok bisa? Kok bisa nih? Sepertinya, ya gitu deh, kalem tuh kok bisa? Ya, Apa dulu seperti mungkin itu juga? karena Hmm. sekarang kan lingkungan saya bukan lagi sama anak-anak muda ya, Pak. Di sini saya sering kumpul atau ngobrol-ngobrol itu sama orang-orang yang lebih dewasa dari saya gitu. Oh, nyambung, nyambung. Ya, gitu aja, Pak. Iya, 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 iya. Nggak ada anak muda di sini saya. Nggak ada yang seumuran saya di sini. Tapi nggak stres kan? Enggak, Pak. Justru Enjoy. saya senang bisa Oh, ngobrol sama. Jadi bisa berbagi pengalaman juga kan. Saya, alhamdulillah. Iya, jadi iya, saya iya, iya. bisa ngambil banyak pelajaran dari orang-orang yang lebih dewasa dari saya gitu. Itu generasi muda yang beruntung. Ah, kata nenek, itu generasi muda yang beruntung. Masa Allah. Amin. Iya. Saya senang banget lo kenal sama anak muda yang seperti Ubay, Farsal, Bintang, istilahnya tuh yang punya kesadaran, ya. Istilahnya yang tahu diri, bukan tahu diri yang negatif ya, bukan. Paham betul sebagai hamba Allah ya, kita mesti bantu orang, kita mesti berbakti sama orang tua, ya kan? Kita Iya, juga betul. punya impian yang mesti kita kejar selagi hidup di dunia dan juga pengen menyelamatkan kehidupan akhirat. Juga tidak Amin. lupa dengan anak cucu. Ya, alhamdulillah. Ya senang banget saya ketemu sama Bintang nih. Apalagi nih, kalau harapan kita nggak boleh nanti kita kecewa. Apalagi nih isi pikiran-pikiran Bintang nih yang mungkin ada yang belum pernah terpikir sama Om ya, gitu loh. Ya, untuk sejauh ini nggak ada sih Pak, cuman saya yang ngikutin alurnya aja gitu. Kita ngusahain Oh, yang terbaik aja karena kan saya pernah dengar juga katanya kita itu hidup di dunia ini cuman buat ngusahain yang terbaik. Urusan hasil itu kan udah ada yang ngatur itu. betul betul betul. Iya 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 iya. Yang penting tekun ya, Iya, Eh, konsisten. iya betul. Iya. Istiqomah. Udah punya cewek belum? Belum Pak. Ya saya ketawa tuh. eh, Ya mendingan gak usah kan. Iya betul. Udah nggak mau saya. Bukan yang nggak mau ya. Belum belum pantas mungkin, belum mau mungkin. Masih jauh itu, masih jauh. Iya Masih iya banyak iya. yang Oh di. jadi Bintang nggak punya adik kakak nih? Kalau kakak ada saya di Purwakarta. Oh gitu. Cuman beliau nggak ikut ke sini. Oh yang ikut ke sini siapa? Bapaknya aja. Iya, bapak Oh ibu saya. masih di sana, Purwakarta. Iya, ibu saya di Purwakarta. Cuman kemarin katanya rencana dia mau nyusul ke sini. Cuman nggak tahu juga kemungkinan besar ya. Saya pulang duluan ke sana. Ini sebetulnya masih ada yang ditunggu ini dua orang lagi ini Pak. Kebetulan sahabat orang tua saya, beliau itu eh, anggota dewan, terus punya lahan sawit juga, lahan sawitnya luas. Iya Nah iya iya. itu yang Iya. saya tunggu-tunggu. Luar biasa. Bintang kalau ngomong sama anggota dewan itu minder nggak? Eh, Gimana ya? Ya saya sebetulnya orangnya ini introvert Pak. Saya pendiam sebetulnya. Saya Mm-mm. baru beberapa bulan ini saya bisa bicara di depan kamera seperti ini, bisa bicara di depan orang lain, apalagi kan kayak seperti sekarang ini
bapak saya sama saya ini kan nggak kenal Iya, sebelumnya. iya, Nah, sebetulnya ini saya tuh lagi belajar juga. iya. Tapi secara natural itu semua baik-baik saja, nggak ada yang norak, nggak ada. Ya, it's okay, betul. Ah, ah. Saya yakin kalau bintang live itu pasti kalau bahasa apa pasti punya pesona tersendiri ya. Itu loh. Pasti punya pesona tersendiri, ya kan? Udah live belum? Belum, saya belum Oh, belum belum. belum. Oh, nggak Ini apa-apa baru nanti ini skala-skala pertama tampil kali di saya sini. masuk. Ya. Ini pertama kali saya masuk di live, open kamera ini baru pertama kali saya di sini. Kita kasih sorakan ya. Jadi masih Alhamdulillah. masih banyak belajar juga sebetulnya, Pak. Bintang ngerokok nggak? Kalau merokok, saya merokok, saya merokok. Oh, merokok. Oh, iya iya. Belum pakai yang itu apa? Pot pot atau Udah vape? pakai. Udah ya? Udah udah Yang pakai. punya base. Iya, Sekarang pakai itu atau masih rokok yang mana tuh? Rokok yang warung. selang-seling sih, Pak. Oh, selang-seling. Lebih enak yang mana? Lebih enak yang mana nih ngerokoknya? Ya, kalau rasa ya enak yang pod itu, Pak. Oh, gitu. Lebih enak yang Iya. itu. Ah, Iya. terus? Cuman kalau rokok mungkin karena udah kebiasaan juga terus ada eh, kadar nikotinnya itu kan tinggi ya, Pak. Mungkin itu yang bikin kecanduan. Jadi susah buat apa ya, buat berhenti itu. Ya kemungkinan besar nanti Oh. diusahain juga buat berhenti merokok itu. Kalau di apa potnya kita ini kan ada kadarnya kan. Makin lama makin light, makin ringan kan. Iya, iya. Itu pilih yang mana? Itu ada yang salt itu, Pak, yang salt yang rendah itu. Oh, yang paling ringan. Oh, Iya. gitu. Itu aja udah enak ya. Itu aja udah enak Iya. ya. Iya. Eh, kenapa nggak terus pakai pot aja? Potnya PT Best. Ya, mungkin nanti kedepannya diusahain juga, Pak, karena Nggak, bukan dari biaya kah atau gimana? kalau biaya kemungkinan besar ya sama aja sih, Pak. Oh, sama aja. Oh, iya iya. Soalnya saya nggak merokok, jadi saya nggak pernah pakai potnya. Saya juga nggak ngerokok yang itu, yang biasa juga saya nggak tahu. Kalau semisalkan kalau pakai pot, eh, itu liquidnya aja kan kalau kita beli di base ya, itu 250.000. Iya, Kemungkinan bisa dipakai sampai kalau kita setiap hari pakai itu paling 1 bulan kurang itu udah habis. bukannya 125, bukan? Oh, yang liquid itu ya? Oh iya, kalau liquidnya 125 itu. Kalau potnya iya 250.000. Oh gitu. Iya 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 iya. Terus produk apa lagi yang udah dipakai nih? Men's Experience sudah? Sudah itu pakai saya tiap hari. Tiap hari. Iya, tiap hari saya Dari pakai. 5 itu yang mana yang favoritnya? Sabun mukanya sih, Pak, itu. Yang Oh, setiap yang saat. hitam ya? Yang hitam ya? Iya. Iya. Heeh. Saya juga suka tuh ada ininya, ada butiran-butiran itu. Ya? Iya. Iya, iya. Sama wanginya juga enak ya. Kalau Terus yang ada barunya itu ah, ada parfumnya itu ya, Pak. Yang barunya itu main experience. Men Experience ada Oh, Pak. parfum ya? Apa beda itu? Kemarin saya lihat di katalog itu ada yang baru itu. Dari Men's Experience juga kayaknya. Oh, saya mungkin kurang perhatikan ya, kurang perhatikan. Nanti saya lihat lagi deh. Itu katalog yang bulan berapa tuh? Bulan Juni atau bulan apa? Yang paling baru itu, Pak. Oh, paling baru. Iya. Oh, nanti kirim sama saya dong ininya, filenya bisa via Boleh. nanti kan di bio saya ada WA tuh, ada nomor Iya, WA. iya.
Iya, iya. Ah, Nanti ah. saya. Iya, 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 iya. Nanti kita bisa apa namanya kontak lebih intens lagi. Kita bisa berbagi pengalaman. Sebenarnya gini, kalau jadi gini, saya dulu waktu masih muda, waktu saya baru pensiun dulu kan, umur 27, ya kan, Iya, itu saya kan tinggalnya di Malaysia, ya di Kuala Lumpur. Itu teman-teman saya banyak orang-orang senior-senior, ya orang tua-tua tapi Chinese, banyak Chinese ya. Nah, di kalangan mereka itu nggak seperti, jadi pergaulan sama mereka tuh kita manggil nama aja. Misal iya, namanya Lenny, kita panggil you, apa, kalau di sini kan nggak sopan kan, ya kan? iya, Masa manggil yang tua kan namanya aja. Tapi kalau di sana seperti itu. Cuman di sana pembicaraan kita tuh nggak kayak orang sini yang terlalu sibuk ngepoin orang, urusan apa gitu kan. Sana enggak, kita kalau misalnya topiknya itu ya misalnya tentang kesehatan, tapi kita nggak bicara produk. Memang memang apa ya, misalnya baru ada dia baru medical check up, dia cerita mungkin masalahnya mungkin jantung apalah gitu loh. Semuanya tuh serba yang oke lah kita bisa sharing tentang banyak hal gitu kan. Nah, iya, jadi begini saya maksud, eh, meskipun bintang masih 20 tahun, tapi jangan pernah merasa kecil. Itu saya maksud. Dari iya, cerita iya, Om tadi, jangan pernah merasa kecil. Jadi, bintang boleh berbagi ilmu sama siapapun. Ya kan? Ya kan? Yang iya, penting mungkin gini deh. Karena pergaulan kita di sini kan beda ya. Di sini orang mudah tersinggung ya. Orang iya, betul. baper gitu kan. Kadang-kadang kita shock sendiri, hah gitu aja baper, hah gitu aja tersinggung gitu kan. Padahal nggak ada hubungan. Kita nggak nyinggung siapa-siapa. Iya, betul. Tapi yang lucunya di sini, yang kasar-kasar malah disukai, ya. Yang Hmm, yang nggak jaga sopan santun sama sekali malah disukai. Aneh kan? iya, betul, Banyak betul, Pak. followersnya, ya kan? Bener-bener aneh loh di sini ini. Tapi kita tetap harus maju, ya. Apapun itu Iya, kita tetap Pak. harus belajar. eh ya, meskipun beda jaringan, ya nggak ada salahnya. Ya misalnya Iya. nanti nanti bintang Om gimana nih, oh, Om gimana sekarang nih apanya nih cara bisnis, oh Om punya cara gini 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 ini, nah, kan kita saling berbagi ilmu kan enak tuh. Iya, Iya, yang paling penting kita tahu caranya, jadi apapun yang kita kerjakan mudah, jadi iya, cepat. betul. Cepat suksesnya, pasti pasti ada caranya, ya kan, pasti ada caranya, temukanlah caranya itu. Betul, betul. Dan pasti beda-beda lah cara-cara orang yang sukses di sini ya, pasti beda-beda. Nggak sama formulanya, nggak sama, tapi bisa apa namanya bisa ditiru kan gitu kan? Iya, betul. Ah, ah. Itu sih yang paling penting itu. Tumbennya nggak ada haters ya yang komen dari tadi. Tadi ada yang tadi blokir tuh, blokir Iya, akun. biasanya di setiap room live PTBS biasanya pasti ada hatersnya itu. Ya mungkin Cuman di sini ya pada alhamdulillah. ketakutan ini karena auranya kita tuh udah terlalu kuat jadi mereka sehingga kodam-kodamnya pun tidak bisa. Tahu kodam-kodam kan? Tahu itu Pak, itu yang lagi booming itu yang lagi viral. Cek Lagi kodam, viral cek. ya kodam. Bintang udah tahu kodamnya siapa? Belum tahu Pak. Coba tolong dicek Pak.
Kalau skincare udah paham belum? Belum Pak, saya belum terlalu paham sama produk-produk yang lain, itu masih saya pelajari. Kolagen Masih belum? Udah, kolagen. kolagen udah itu, kalau kolagen. Saya Udah sering pakai. demo udah juga. Saya sering demo kolagen juga di sini. Oh, yang pakai apa namanya? Obat merah Pakai ya? mie. Iya, pakai mie itu, Betadine. pakai batu. Oh, iya. Kalau saya belum pernah lagi apa namanya demo demo kolagen, tapi alhamdulillah saya jualan kolagennya kenceng. Tapi saya jualannya bukan satu dua tiga produk, enggak. Iya. Paket-paket, paket-paket. Nah, jarang-jarang banget yang jual satu kotak, dua kotak gitu. Malah nggak terima, ya kan? Iya. Iya. Jadi kalau mau cepet nih, ini kalau apa namanya ilmunya ya pengen cepet apa ya jualan kolagen itu, ya kan? Iya, iya. Jadi kolagen itu memang apa ya? eh, Orang pasti bilang kolagen itu untuk glowing ya, memutihkan, ya kan? Betul. Nah, nah, sementara orang belum paham betul kolagen itu untuk mengembalikan kesehatan seperti waktu muda. Hmm. Nah, apalagi dihubungkan kepada Allah, mereka mungkin puyeng kali ya, gitu loh. Jadi waktu muda tuh kayak bintang sekarang, itu kolagennya Allah kasih gratis. Semakin tua, Assalamualaikum, mau nanya nih obat Haspro untuk sakit apa aja ya Om? Banyak, Haspro itu bisa untuk asam lambung, untuk mata ya, mata kayak katarak, mata kabur, pengen apa ya, memperkecil kayak minus, mata plus ya. Mata tua nih kayak saya udah 51 nih, ya, ini dalam 5 hari tuh 2 Haspro, 2 Bimek, ya campur dengan air anget, kemudian kasih garam dikit, pagi dan malam bikin seperti itu. Hari kelima itu nanti akan keluar tuh selaput-selaput, ya bukan belean ya, beda itu, matanya natural Diminumnya kembali. itu sebelum makan ya, Pak? Diminumnya sebelum Sebelum makan apa sebelum iya sebelum sebelum makan? sebelum paling bagus lagi kalau di apa tambah dengan kolagen sebanyak usia. Tadi sampai ngomong itu tuh, kolagen sebanyak usia. Jadi kayak saya ini usia 51, minumnya tuh 6 kotak ya, 60 hari. Ya, kayak gitu. Jadi laku kolagen kita langsung 6 kotak. Kayak gitu caranya. Tapi bukan cara nih kita ngibulin orang, bukan. Memang seperti Iya, itu pakemnya. bukan. Iya. Pakainya kayak gitu. Ah, ah. Anak muda minum kolagen sebanyak usianya kayak nih, kayak bintang nih. Ya 2 kotak. Tuh dijamin tuh kulitnya tuh putih bersih. Pakai filter nggak tuh? Nggak kan? Enggak, Pak, enggak pakai filter. Iya, iya, gitu loh. Seperti itu. Bagus. Jadi saya tadi mau bilang hubungannya sama Allah gini, Allah kasih anak muda, badan-badan yang muda-muda itu kolagennya gratis. Tapi makin tua itu kolagennya kita bayar, bayar kita beli. Iya, betul. Gitu paham ya? Jadi kau udah tahu gitu, sadar diri. Ah, tapi bukan bintangnya yang sadar diri, orang-orang manusia yang berpakai kolagen. Ya, beli itu kolagennya ya, karena semakin tua makin makin butuh kolagen gitu loh ya. Kalau masih muda itu gratis, makin tua harus beli, tambahin sendiri gitu. Jangan mau penuaannya di makin lama makin tua terus kan. Heeh. Sayangi diri sendiri. Jadi kemarin gini, Om ketemu dengan apa ya, ada video, ada model di Amerika usianya 92 tahun. 92 Hmm, tahun. 10 tahun lebih iya. tua daripada mama saya sendiri. Tapi masih laku sebagai pragawati. Masih lenggak-lenggok di atas catwalk, bayangkan. Kan biasanya badan orang tua tuh mengecil kan, Iya, menyusut kan. iya Ini betul. enggak, dia masih bagus banget.
Kemudian pas ditanya apa rahasia dia, orang Amerika tuh kan mereka ya tahu sendiri kan suka makan burger, suka makan junk food ya, suka Iya betul. ya yang begitu kan. Nah, apa kata dia? Perlakukanlah jadi gini, cintai dirimu, cara cintai diri sendiri kata dia. Jadi perlakukan tubuhmu seperti memperlakukan anak bayi kata dia. Hmm. Jadi jalannya itu masih bagus ya, masih kayak Pregawati itu. Jadi ternyata kita masih bisa bergerak lancar asalkan zat-zat yang hilang ini tadi kita masih bisa kita beli, kita konsumsi. Ya kan? Konsumsi. Iya betul Pak. Ah, ah. Cuman kalau dia hilang, kita nggak ketemu, ya udah makin lama makin tua dong. Gitu. Itu kuncinya. Ah, ah. Jadi kolagen itu ya dibutuhkan semua manusia. Pada saatnya dia akan beli. Makanya mesti beli, harus ada. Kalau enggak tuh tadi makin cepat menuanya. Nah, kayak gitu ya. Oh ya, Bapak yang tadi tanya Haspro tadi, selain asam lambung dengan mata juga bisa untuk diabetes. Tadi kan saya tadi makan cake ya, cake ultahnya mama saya sama ultah yang ke 82 tahun. Jadi makan cake. Itu kalau nggak mau kena diabetes, itu tadi saya minum satu Haspro sama satu Bimax untuk menetralkan kadar gula darah. Kemudian saya yang sinus tahu, sinusitis tahu, yang mudah kena flu. Iya iya. Nah, itu saya kan alergi dingin ya. Jadi kalau mau ikut pengajian subuh-subuh itu kan eh, dini hari mandi ya, mandi. Sebelum mandi itu saya minum satu Haspro, ya. Kalau nggak minum satu Haspro itu nanti bersin-bersin, bisa meler. Nah, setelah minum satu Haspro, mandi ya tidak ada lagi tuh yang bersin-bersin tuh. Nah, kayak gitu tuh. Alhamdulillah. Nah, apalagi ya Haspro ini. Oh ya, untuk orang tua untuk selera makan ya, yang apa namanya tuh, yang kurang mau makan ya, untuk nafsu makannya tuh, selera makannya. Terus kalau di perjalanan tuh, misalnya jalan jauh ya, Bintang, nanti balik ke kampung, ke Purwakarta, minum Haspronya sebelum Iya berangkat. Pak. Dua. Nanti mau tidur kan berhari-hari tuh, nanti mau tidur dua. Jadi barang kita tuh nggak capek kali di jalan. Bimax juga bagus itu ya Pak. Bimax. Ya, Bimek kalau digabung sih bagus banget digabung. Kayak gitu tuh. Banyak lah pokoknya ya, kalau pas lagi diingat-ingat gini nih, kadang-kadang lupa kita. Iya. Banyak juga produknya, banyak juga manfaatnya. Iya, cuman lain penyakit, lain caranya. Iya iya betul. Lain caranya. Kayak gitu tuh. Ini lagi di mana nih? Di masjid atau di rumah? Di rumah ini, di Di rumah. rumah. Hmm. Oh, itu tikar ya? Iya iya penutup Oh, tembok ya. Di sini rumahnya kan masih rumah-rumah panggung di sini. oh gitu. Jadi bukan rumah batu, bukan rumah tembok di sini. Kebanyakan masih rumah adat. Rumah-rumah ini ya, sana Bone itu suku Bone sama Bugis beda ya? Sama itu Pak. Oh sama. Iya, Bone masih Oh, bibit juga. oh jadi sana banyak sawit ya? Kalau sawit itu di daerah Sulawesi Barat, di daerah Mamuju. Oh gitu. Kalau di sana sawah. Kalau di Bone sawah kebanyakan pertanian sawah sama jagung kebanyakan di sini. Kalau sawah udah tahu caranya. Udah ini kebetulan di sini juga ini yang di depan rumah ada sawah punya saudara juga kebetulan Hmm. lagi progres juga ini pakai pupuk eco farming. Oh iya iya iya. Kan juga itu bedanya apa mulai kelihatan dari warna padinya itu lebih hijaunya itu lebih pekat. Nah katanya yang warnanya hijaunya lebih pekat itu yang bagus katanya.
Nah, yang kemarin saya pakein eco farming itu warna padinya itu beda, warna apa daunnya itu beda. Oh, tapi cepet nggak panen ya? Eh, belum Pak, belum sampai ke panen ini. Baru berapa bulan? Kurang lebih baru 2 bulan ini di pupuk itu. Jadi dari Pak apa kemarin ya, yang di Purworejo itu beliau bilang paling cepet pakai pupuk. Jadi paling cepet itu keluar bulir padinya itu. Jadi 1 bulan tuh udah keluar. Cepet banget kan? Oh, iya betul. Cepat banget Ah, itu kalau 1 bulan. cuman dicampur lagi itu pakai fotosintesa, pakai kalau bukan makin banyak tentu makin makin apa ya, makin jos ya. Ah gitu. Iya. Ah, ah. Kemarin juga saya dapat lagi ilmu katanya satu satu tub eco farming itu kan untuk 10 tangki ya Pak. Kurang lebih untuk 10 tangki. Nah, kan kalau semisalkan kita habiskan disemprot, pakai caranya disemprot itu kan butuh waktu lama juga kan untuk penyemprotan itu. Nah, bisa juga katanya si pupuknya itu langsung disiram Boleh. ke Oh, sawah. boleh. Nah, si airnya itu saluran airnya ditutup. Bisa juga katanya kayak gitu. Yang paling penting tanamannya kena. Iya, betul. Ah, ah. Kemudian kalau batangnya kena, daunnya kena itu pemakainya tuh langsung, jangan dicampur pakai air kelapa. Iya, sama tangkinya juga katanya harus steril ya, jangan Ah, ah. jangan pas Jangan pakai bekas yang kimia. yang pupuk kimia. Ah, ah, bener. Gitu. Jadi dari kecil Bintang udah terbiasa dengan kegiatan ini, aktivitas pertanian. Enggak juga sih Pak, baru 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 kali ini semenjak saya di PTB sini saya biasa sosialisasi Yang kalau pertanian ini yang Bintang kuasai apa? di untuk sekarang karena di sini eh, banyak saudara yang apa punya punya lahan sawit ya. Untuk sementara ini saya di sawit dulu. Oh gitu. Oh kalau sawit Bintang udah katam lah. Iya, alhamdulillah lah. Ada ya masih belajar-belajar juga. Oh. Apa alat pengecek pH tanah udah ada? Udah ada itu kemarin, cuman nggak saya bawa karena dititip kemarin ke saudara karena saudara saya nggak punya itu alatnya. Saya simpan Tapi di gampang saudara bisa saya. beli, bisa beli. Iya. Iya. Ah, ah. Di Kemarin sana, itu yang oh berarti belum pernah ukur pH tanah di sana? belum pernah. Karena kemarin kan saya nggak sempat apa demplot cuman beberapa hari juga di sana. Karena yang saudara saya itu nggak saya temenin karena saya keburu pulang lagi ke Bone Oh, yang di Sulbar apa di nama tadi Sulawesi kotanya? Barat, Polman di ya? Mamuju, Polewali Mandar, bukan? di Mamuju Pak, kota Oh, Mamuju. Mamuju yang ada Di sawit. Itu jauh ya ya di dari. daerah Pasangkayu itu kurang lebih 18 jam kalau dari sini. Wih, jauh ya. Kurang lebih ya 18 jam kalau perjalanan di mobil itu. Oh, gitu. Oh, oh. Jauh sekali. Rencana akhir bulan ini saya berangkat lagi ke sana. Oh, iya ya. Di sana udah ada yang bergabung. Oh, sinyalnya. Halo, Bintang. Sinyalnya ini ya, guys ya. Oke. Coba kita baca komen. Ada komen nggak dari tadi nih?
Mama dengerin aja. Mati listrik ya Bang. Oh, ya mungkin mati listriknya, mati lampu bisa jadi. Iya, iya, iya. Oh, pinter mama nih. Alhamdulillah ya, sudah 3 orang anak muda yang hadir di live saya ya dari Januari. Itu semuanya menunjukkan eh, bahwa ya anak muda yang sudah bergabung di bisnis area ini itu perkembangan mental, spiritual, ekonomi itu menunjukkan bahwa mereka itu sangat-sangat matang untuk kehidupan ya. Usia 18, 20 itu kan sangat rentan ya, apalagi kalau pergaulannya juga eh, lingkungan yang jelek gitu kan. Yang jelek tahu sendirilah seperti apa ya. Jadi alhamdulillah ya seperti Ubay kemarin baru convocation ya, baru wisuda di pondok pesantrennya ya. Kalau Farsal 18 tahun, Farsal kayaknya udah lulus deh kayaknya. Tadi Farsal ada muncul tadi sebentar di awal. Nah, sekarang barusan tadi bintang di bintang di Bone asal Purwakarta sudah bergabung di bisnis ini dari 2022 atau 2023 gitulah. Ah, ya senang sekali saya berkenalan dengan anak-anak muda yang luar biasa, sangat bersemangat, sudah memantaskan diri untuk menjadi orang kaya. Nah, sementara dulu saya sebaya mereka itu sibuk mencari pekerjaan. Ya Maya, dulu sibuk cari kerjaan loh. Demi berbakti kepada orang tua. Nah, kalau Ubay sendiri itu sudah mampu membeli apapun yang beliau inginkan. Farsal juga sama. Farsal kemarin bilang, Farsal sudah bisa membeli handphone impian. Nah, Bintang juga sama seperti itu. Meskipun tadi kita masih belum puas lagi ngobrol-ngobrol ya, mungkin sana mati lampu ya, mati lampu gitu. Apalagi ini baru anak-anak muda ya, apalagi yang oh ya banyak ya yang apa namanya Semangat. pokoknya semua bersemangat lah ya, mau umur berapa aja ya. Cuman anak-anak muda ini eh maksud itu gini, poinnya paling penting tuh teman-teman di sini ya, para orang tua ya, cepatlah anaknya digabungkan di bisnis ini ya, supaya apa ya namanya, mapan anaknya, cepat mapan, kehidupan yang mapan. Masa sih nggak kepengen ya punya anak yang tingkat kemapanannya itu lebih cepat didapat. Nah, gitu loh. Kayak Dani Abdul itu usia 26 tahun sekarang, tapi punya kekayaan ya belasan miliar. Ya, eh di sini kan bisnisnya kan nih mendekatkan diri kita pada Allah ya. Jadi sehingga barokahnya itu, barokahnya itu ya, barokahnya itu memang berasa banget ya, gitu loh. Apalagi yang sering ikut SLC Spiritual Leadership Camp ya, itu sekali sebulan ya, itu program dari perusahaan gitu loh. Kalau tidak ada di kota Anda bisa cari informasi di mana tempat yang terdekat ya, bisa Anda ikuti SLC ini. Jadi segeralah bergabung di bisnis ini. Mana nih para haters nih? Biasa suka ngelarang-ngelarang, jangan bergabung ya, bergabung katanya. Mana nih para haters nih? Ini para haters nih udah ini ya, udah kelayapan kemana-mana kan, udah nggak tahan di sini udah nggak dianggap. Kemudian apa namanya, kepanasan ya, geram karena tidak karena apapun yang mereka lontarkan itu tidak menimbulkan hasil. Kekecewaan yang ada.
Oke, jadi edukasi kita tetap konsisten kita jalankan di sini, kan memang itu yang saya niatkan ya. Jadi dijamin ya, siapapun yang bergabung sini, baik usianya 12 tahun, 13 tahun, itu semuanya itu akan mendapatkan kebahagiaan yang luar biasa ya, dunia dan akhirat ya. Suasana hatinya itu akan selalu tenang ya, suasana hatinya tenang gitu loh. Kok bisa tenang? Emangnya tenang nggak ngapa-ngapain? Ya tenang itu ya ekonominya tercukupi, ya spiritualnya tuh apa? Spiritual tuh rasa, ya kalau udah tercukupi itu kan kita kan tenang ya. Anak nanti merit ya, anak nikah nanti uangnya ada. Oh, berapa biaya pestanya? 1 miliar bisa, ya kan? Oh, mau di gedung, oke, kan gitu kan? Oh, nanti mau anak mau kuliah di Amerika, monggo, ya kan? Nah, anak udah didaftarkan. Nanti di sana dia mau berbisnis juga, menjalankan bisnis nanti di Amerika, silahkan. Nah, begitu. Ada kemarin tuh saya tuh ngebacanya sampai bukan dengarnya sampai miris ya karena tuh dia di feed TikTok ya. 4 miliar untuk anak yang masuk Akpol tapi orang tua kena tipu gitu loh. 4 miliar gitu. Aduh. Aduh. Sementara di sini join bisnis ini cuman 2.850.000 saja, dapatnya 4 miliar. Mm-mm. Sangat-sangat miris kita ya untuk mendapatkan kerjaan sebagai polisi bayar 4 miliar gitu. 4 miliar gitu loh. Kenapa nggak dikasihnya aja anaknya 4 miliar gitu? Kenapa nggak kasih anaknya aja 4 miliar gitu loh? Nih, nah, ini 4 miliar lah gitu loh. Gue jadi polisi, nih 4 miliar nih gitu loh. Oh. Alhamdulillah ya hari ini ketemu lagi dengan seorang anak muda yang saya anggap sudah sukses ya karena dari tutur kata ya cara berbahasa komunikasi itu menunjukkan sebagai orang soleh. Itu kan begitu yang orang tua inginkan ya kan, nah gitu loh. Anak ini maaf kata ya tidak semua ya orang muda tertarik untuk bergabung di room ini ya karena mungkin ada yang agak ini membosankan, ada yang ngapain cuma ngomong-ngomong doang, ya kan? Tetangga saya sendiri dia itu bilang Om, kami males dengar Om apa ngomong-ngomong aja di situ, kami cuma pengen nyari yang happy-happy, kami nengok yang lucu-lucu, yang joget-joget, yang happy-happy ya monggo silakan ya silakan gitu loh. Karena saya dari awal tuh memang niatnya untuk mengedukasi. Mengedukasi itu mungkin terasa membosankan ya tidak apa-apa. Saya tetap konsisten di sini gitu loh. Ada hasil atau tidak tuh Allah yang menentukan. Ya kan begitu ya. Kita sebagai manusia hanya berusaha. Nah, kita harus ada effort, harus ada apa ya pergerakan di keseharian kita. Nah itu kan wajib, kita wajib berusaha, kita wajib bekerja kan, itu loh, untuk kita mendapatkan uang. Nah begitu. Maya Susanti, halo Maya. Pratikyo. Ya actually sudah keluar ini notif dari TikToknya ya, sudah 90 menit. Ya ini ya bagus Anda telah menyiarkan live selama 90 menit, jangan lupa beristirahat. Kalau tidak ada yang bertanya, tidak ada komen, itu interaksi juga semakin minim ya. Oh tinggal 1 miliar mata memandang, tapi semua tetap didoakan mendapatkan 1 miliar pertamanya di tahun ini, amin ya rabbal alamin. Ya kita tutup ya, kita rumkat dulu. Ya insya Allah besok kita bergabung lagi semuanya ya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Mas Zaitun, admin resmi CDR.